Tiap hari baca medsos, kok masalah nggak selesai-selesai. Makin hari makin meningkat. Apa? Angka perceraian meningkat? Bagaimana mungkin kondisi pandemi seperti ini kok masih sempat-sempatnya bercerai? Anak Tuhan ikut-ikutan lagi. Berita apa lagi nih? Anak tuntut orang tua 3 miliar. Mana orang tuanya sudah tua lagi. Keluargaku adalah sorgaku. Ada apa toh, Pak? Baca berita di medsos dari tadi kok emosi ay. Ini loh, Mama kan nyanyi tentang keluargaku adalah surgaku. Apakah benar masih ada surga di dalam keluarga? Kita kadang bicara tentang anak, kita emosi. Bicara tentang pekerjaan, emosi. Apalagi ngomongin tentang duit. Semua keluarga itu pasti punya masalah, Pak. Tapi pasti ada jalan keluarnya. Bukan berarti loh, Pak, keluarga bahagia nggak ada masalah itu. Pasti ada masalah. Nggak tahu, sulit memahami maksudmu itu. Ya gini nih, sing aku nggak seneng ya gini nih. Buat aku emosi tok ya gini nih. Shalom Pak Eko, Bu Yeni. Shalom, Ci. Saya dengar ada ribut-ribut. Ada apa sih Bu Yeni? Pak Eko loh, Ci, garai aku emosi ay. Ya, gini loh, Ci, saya baca medsos kok banyak sekali masalah yang terjadi di antara keluarga. Sudah, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita sama-sama menyaksikan talkshow AGBF di YouTube dengan channel GSJA Ebenezer. Temanya bagus loh Pak Eko. Kunci kebahagiaan keluarga Kristen. Ya wis Pak, gini ayo kita lihat sama-sama di ruang TV di ruang tengah biar kita bisa tahu nambah wawasan kita juga. Oke. Ayo. Ya sudah, kita lihat sana. Ayo Pak. Shalom Bapak Ibu, berjumpa bersama kami kembali Komisi AGBF dalam acara Talkshow. Pak Yudis, Iya. apa tema kita hari ini dan siapa narasumber kita? Gini Bu Devi, tema kita pada hari ini kita ambil dari sebuah survei, sebuah statistik yang menyatakan bahwa pada saat kita 1 tahun Bu Devi diajar pandemi, 1 tahun lebih kan, itu banyak ya work from home. Seharusnya pada saat work from home itu suami dan istri memiliki waktu yang lebih dalam hal komunikasi. Tetapi lucunya menurut statistik angka perceraian semakin tinggi. Nah, makanya tema pada hari ini kita akan bikin yaitu kunci kebahagiaan keluarga Kristen di masa-masa sulit. Dan pada hari ini kami keluarga besar AGBF akan mendatangkan seorang narasumber yang luar biasa Bu Devi. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, beliau juga seorang dosen teologia, dan beliau adalah pelaku firman yang sangat berkompeten di bidang keluarga. Siapakah beliau? Kita panggil Bu Devi. Beliau adalah Pastor Samuel Sianto. Silakan, Pastor. Thank you banget. Udah meluangkan waktunya bagi kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pastor, begini Pastor. Kita tahu bahwa ada statistik yang menyatakan bahwa banyak keluarga-keluarga bercerai di masa pandemi ini. Nah, Pastor ini kan pelaku firman yang sangat berkompeten dalam kebahagiaan keluarga nih. Saya mau tanya Pastor, rahasianya keluarga yang bahagia itu gimana tuh Pastor? Apakah yang keluarga tanpa masalah atau bagaimana? Iya, ini sesuai Alkitab ya, Pak Yudhistira. Jadi saudara, Alkitab itu sangat perhatian Allah itu dengan keluarga. Buktinya kejadian dimulai dari keluarga. Masuk perjanjian baru ada Yusuf dan Maria. Yesus mengadakan mujizat pertama bukan orang mati bangkit yang spektakuler, tapi di keluarga. Nanti di surat Wahyu juga keluarga. Pernikahan Yesus
sama mempelai wanita. Nah, dari kegagalan pertama karena komunikasi. Jadi Adam dan Hawa tidak berkomunikasi, malah komunikasi sama setan. Nah, ini gagal. Tapi Yusuf sama Maria sukses di komunikasi. Makanya sampai bisa berani lari ke Mesir karena komunikasi. Jadi satu, anak Tuhan kalau mau keluarganya bahagia harus komunikasinya bagus. Komunikasi berarti. Iya. Apalagi kalau HP-nya dikasih nomor PIN terus disengit-sengit nah ini bahaya. Bahaya. Ya kan? Tidur ditaruh pinggir, mandi taruh pinggir. Ada sesuatu. Ada betul. sesuatu. Komunikasinya macet ini. Macet pasti. Kemungkinan Kemungkinan orang ketiga itu biasanya. pasti. Pemane turu disikit dek kelek. Waduh, Apa teman? ya. Nah, ini ya, satu komunikasi. Dua harus ada kasih. Cuma dua ini. Kasih. Kasih yang apa? Nah, di Efesus 5 ayat 25. Itu bukan cuma untuk suami. Hai suami katanya. Juga hai istri itu. Hai anak-anak. Kasihilah istrimu atau suamimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Satu. Jadi memang Yesus mengasihi jemaat. Artinya apa? Siap berkorban. Jadi suami istri harus siap berkorban. Jadi buat cuma seneng tok, seneng. Nanti wayane tidak punya duit, minta cerai. Nah ini kan tidak mau berkorban. Tapi ada di luar loh, Pastor, Ada. yang mengatakan gini. Nah berarti kan tidak ada kasihnya. Ada. Kasih itu terdiri dari dua, Pastor. Kasih sayang sama kasih uang. Gimana, Pastor? Nah itu yang kasih uang itu yang memang diharapkan wanita. Begitu ya, Pastor? Iya, Jadi zaman dua-duanya sekarang. ya, Pak? Dua-duanya. Mantap, Pastor. Jadi kasih yang memang siap berkorban. Jadi tidak boleh hitungan, bikin kopi, teh. Matching. Iya. Nanti diminta terus. Starbucks 45.000. Aku 20 aja. Oh, digunting lambe ini. Jadi satu, kasih yang memang siap berkorban. Dua, katanya di Efesus 5 ayat 25, yang rela mati Yesus untuk jemaat. Jadi suami istri juga harus rela mati. Mati apa? Yang nggak cocok. Hobi bagus, tapi kalau hobi tidak ada komunikasi bisa bercerai. Nah kalau ganggu dimatiin. Pokok apa aja suami istri yang mengganggu hubungannya ya dimatikan. Misalnya ya suami seneng megang cewek, wah apa dicekel, istri tidak seneng, ya harus ngomong. Pak aku nggak seneng nek kon nyekel. Alah cuma nyekel, tidak boleh. Itu mengganggu. Ya dimatikan. Tapi nek istrinya seneng, terus Oh gitu ya? Tidak apa-apa. Oh. Selama Hah? persetujuan. Persetujuan ya? Resiko tanggung sendiri. Lupa-lupa. Kan gitu kayak. Nah jadi dua ini penting. Komunikasi, Sama kasih. semua harus terbuka. Tapi dengan bijak. Ya. Ya terbuka bijak. Teman saya dulu sebelum kawin selingkuh. Setelah kawin bertobat diceritakno. Ya ini tidak bijak. Loro hati sing wedok. Tidak perlu. Sudah kasus lama tutup. Sekarang yang baru. Tapi yang baru inilah terbuka. Komunikasi. Ada komunikasi Iya. keterbukaan, Pastor ya. Itu. Nggak boleh ada Terus yang simpen berarti. kasih tadi. Ya. Kasih siap berkorban sama rela mati. Ini dua tak jamin wis bahagia. Dihafalkan Bu Devi. Oke, komunikasi Iya. dan kasih. Nah, tak tambahi sih. Oh ditambah lagi. Karena semua jemaat ini harus jadi murid Kristus. Ya. Kan itu amanat agung. Ya. Murid Kristus goalnya menangkan jiwa. Nah, ini salah satu nanti ada di sini yang kita bicarakan. Tapi yang pertama dulu harus punya iman yang kuat. Suami istri keluarga harus punya. Kalau tidak punya nanti menyerah di tengah-tengah desa murid Kristus. Yang kedua harus punya karakter sifatnya Yesus, kebiasaan. Misalnya rendah hati. Ya. Nah, kita sombong nggak bisa. Lemah lembut, bukan lemah gemulai lo ya. Lemah lembut. Gampang dibentuk. Buah roh berarti Pastor ya. Nah, itu. Jadi gampang omongannya. Gak angel tuturannya. Nah, itu ya. Angel Nah, itu. Nah, kalau Isa dua ini dikembang saya punya iman kuat. Sekarang saya punya kebiasaan yang baik, tidak emosian kayak Yesus. Pasti keluarganya baik. Nah, waktu keluarga baik inilah kita waktu bersaksi itu lebih gampang.
Daripada sukses keluarganya ndak karuan, orang bilang apa? Benakno sih keluargamu, Benar, ojo ngandani aku. Iya. Nah, ini ada hubungannya hari ini. Kita bisa bersaksi keluar kalau keluarga kita beres, Pastor. Betul. Luar biasa sekali. Nggak cuma setuju, 10. 10-7 ya. Oh iya, Ya, 10-7. 10-7. Nah, itu ya. Mantap, mantap. Iya. Begini Pak, tadi Bapak memberikan tips ya. Keluarga bahagia itu yang harus dijaga, 1 komunikasi, 2 kasih. Tapi realitanya gak segampang itu gitu loh Pak. Ada aja konflik-konflik karena salah komunikasi, karena ya tadi nggak bisa menerapkan kasih, itu menjadi persoalan, begitu kan ya Pak Yudi? Iya, betul Bu Devi. Jadi gini Pastor, kalau kita lihat realita saat ini, kita dihajar pandemi 1 tahun lebih nih ya. Pandemi diikuti oleh krisis ekonomi. Banyak orang yang usaha sendiri itu usahanya turun, Pastor. Karyawan banyak yang di PHK atau gajinya dipotong separuh lah, puji Tuhan gaji dipotong separuh, Pastor. Nah, tentunya hal-hal seperti ini menyebabkan keuangan dalam keluarga itu menurun. Lah repotnya, Pastor, biaya hidup nggak turun, Pastor. Biaya hidup tetap. Lombok naik, berapa Bu Devi? Lombok sekarang per kilo? Larang ya Pak. Larang ya, 80.000 nggak salah ya. Loh, tapi bisa 10.000 ada kok. Bisa. Di Pasar Malang 10.000. Iya caranya. Tapi tidak boleh dibawa pulang, makan di tempat. Oh, makan di Oh, tempat. sepuasnya. Nah, sepuasnya. Ada yang pedas tapi Ada. gratis juga ada, Pastor. Makan nasi, kasih sandal. Iya. Makan sekali tapuk sandal pedas sama. Sama itu, Pastor. Betul. Nah, jadi hal-hal tadi itu ekonomi. Ini kita bicara ekonomi, Pastor. Membuat ketegangan pasti dalam rumah tangga. Repotnya kalau sang istri nggak mau tahu keberadaan keuangan suaminya. Terus saja nuntut, terus cerewet seperti itu. Nah, suami kalau cerewetin akhirnya apa? Keluar ke rumah, main dan tidak pulang ke rumah. Nah, ini kan menyebabkan keretaan, Pastor. Ini gimana, Pastor, cara ngatasinya? Iya. Makanya gereja itu harus hadir di tengah pandemi ini untuk memberikan yang pertama ya, kerohanian kuat dulu. Nah, ini penting. Banyak gereja mungkin yang masa bodoh. Nah, puji Tuhan kalau gereja kita di sini perhatian untuk keluarga ini. Nah, harus keluarga diberi pengertian di saat pandemi seperti ini. Kita ini manusia ajaib sebenarnya. Bisa mengikuti seberapapun yang kita miliki. Tidak punya pun bisa. Gitu, Bisa Pastor. hidup. Itu orang kita. Dulu ya gaji 500.000 cukup. Wis percaya saya. Gaji 10 juta ya cukup. 100 juta loh ya bisa cukup. Tergantung gaya hidupnya ya. Nah itu. Jadi sekarang tinggal kita memberi pengertiannya bagaimana. Makanya tadi keterbukaan itu penting. Saya tiap hari khotbah Pak juga. Iya. Ini ya. Terus pandemi 0. Iya. Saya punya anak asuh. Gak dodolan keripik. Omset turun, Pastor. Nah iya. Kalau pikiran. Tapi buktinya enggak. Saya ngomong istri saya enak pandemi yo. Gak khotbah oleh kok lu akeh ya. Wah, puji Duh, Tuhan. puji ya. Tuhan. Berarti apa? Iman kita kuat. Betul, Pastor. Nah, di saat seperti ini, keluarga harus dikasih supaya imannya kuat. Maksudnya gini, mungkin pekerjaan memang turun ya. Kerjaan semua, bisnis, omset turun. Tapi kan kita kalau punya iman kan Tuhan bisa punya banyak cara. Masih nolong kita. Mujizat masih terjadi, Masih ada. Pastor. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah tidak punya lagi iman, ya habis semua. Ya. Suami, istri, habis pasti. Tapi kan biasanya kalau misalnya pengeluaran tetap, istri nerimanya kurang, ya itu yang kadang jadi masalah gitu loh Pak. Gimana itu? Ya makanya Kan- keterbukaan tadi dikasih tahu istri. Nanti nek waktu nih seneng akeh uang ya seneng. Tapi nek sekarang waktu nih susah, ayo prihatin no. Ikut prihatin. Betul. Nah kalau tidak ada ngasih pengertian gini, semua itu laki pun perempuan sama. Di pikirannya itu orang Indonesia ini konsumtif. Seneng entek uang. Kita masuk makan ya. Nek cuma bayar titik, tidak mau orang gitu. Ya. Muame iwak iki kerupuk Padahal gantek, Pastor. kanten supaya ketok bayarnya akeh. Dikene kucing, Pastor. Nah. Coba orang barat, 1 teh 2 jam enggak apa-apa dia baca-baca. Cukup teh aja bayar. Orang kita enggak bisa.
ngamek kerupuk, ngamek iki, ngamek itu. Wah, jadi ketok bayar ya, karena konsumtif. Betul. Kalau tidak ada perlu, tidak akan pernah mau ke toko itu. Buat apa? Untuk malu, tidak beli. Itu orang kita. Berarti harus dilatih. Nah, dikasih tahu. Pengertian ya. Nah ini, makanya komunikasi penting. Seperti itu. Jadi berarti kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bu Devi, kita harus memberikan pengarahan kepada banyak keluarga-keluarga jemaat kita bahwa kehidupan itu bisa menyesuaikan ya, Pastor ya. Iya. 100.000 saya percaya bisa cukup kok. Banyak saya nyumpai orang-orang di jalan itu jual nasi 5.000 satu bungkus. Saya pernah makan itu, Pastor, dibuka enak, ada ayamnya. Yang angkatan saya di atas 50, Ya. wis tak percaya saya. Ikut mama dulu cuma kecap be kerupuk. Nasi dulu lo, IR 36 mbok IR piro itu sing atos. Ya makan. Makan. Ya sehat ya. Sehat. Sehari 2 kali ya. Kayak Pastor gini itu masih sehat. Sehat. Cuma ya kurang sodok kendo gini. Gizinya kurang. Rendah hati ini Pastor kita satu ini. Nah, sekarang lagi gizinya akeh. Lebih pintar. Lebih pinter ya. Terima kasih Bapak Ibu, masih ada tetap di channel kami dan ikuti terus acara ini sampai selesai sebab di akhir acara akan ada kuis berhadiah 1 buah oven. Pastor, tadi saya udah mendengar Pastor udah menyinggung masalah komunikasi. Bahwa komunikasi ini menjadi salah satu pemicu untuk keretakan rumah tangga. Nah, komunikasi ini banyak sekali, Pastor. Ada perbedaan sosial budaya, ada perbedaan tingkat pendidikan, ada perbedaan hobi, Pastor. Mungkin istrinya hobinya itu belanja, suaminya punya hobi tidak belanja, geger itu, Pastor. Nah, gimana? Mungkin Pastor bisa mengupas lebih dalam lagi masalah ini. Jadi komunikasi itu yang pertama keterbukaan. Ya. Selama tidak bisa terbuka, tidak bisa. Keterbukaan penting. Baru yang kedua, kepercayaan. Nah, dua ini coba kita bahas pelan-pelan, Ya. ya kan? Sekarang bagaimana seorang istri atau suami mau terbuka kalau dia tidak percaya? Jadi keterbukaan pertama, Kedua, percaya. Dihafalkan gitu, Bu Devi? Ya apal no ini. Harus dihafalkan Makanya ini. ya suami atau istri yang pernah selingkuh, mana istri atau suaminya mau terus percaya? Nggak bisa. Cacat udah. Cacat, tapi bisa diperbaiki. Tadi yang kedua kasih itu. Kasih tadi. Tapi di sini keterbukaan penting. Memang waktunya agak lama. Hmm. Tapi dengan mulai terbuka, oh iya ya istriku atau suamiku kok podo ya, cocok ya, aku mulai percaya. Nah itu bisa. Tapi sekali bujuk lagi, hilang lagi. Mulai balik lagi, nggak paling ini kayak gini. Nah makanya keterbukaan penting, termasuk di masa pandemi ini. Kekurangannya apa? Kebutuhannya apa? Coba terbuka aja. Komunikasi. Kembali lagi. Saya nggak perlu, nggak usah. Kayak beli lipstik kan nggak usah. Sekarang maskeran terus, ya toh. Nah, iya. Nah, Tapi kalau jawabnya istrinya gini, loh lalu saya maskeran tapi maskernya saya gambar lipstick gimana? nah, boleh. Boleh ya? Kau nang tukang ukiran, ya. Ya, jadi nggak ganti-ganti masker terus. Kayak di Malang, orang pakai masker, cuma jalan 10 menit pingsan. Setelah diperiksa, nggak pernah ganti sebulan. Oh. Jadi kelengar perkara apa itu. Kasih katan bisa. Nah, iya. Nah, jadi perlu sekali terbuka ya. Nah, suami istri kan mesti terbuka semuanya. Iya. Terus kalau masalah tadi ya Pak ya, Ya. perbedaan hobi, misalnya namanya istri itu suka nih jalan ke mall, suami nggak suka. Kalau untuk saling pengertian, apa nggak nanti suami pikir kok maksa-maksa sih soal hobi, orang nggak suka kok gitu loh. Nah, jadi dibuat solusi. Kesepakatan. Misalnya saya tidak suka mall. Wes, tak anterno ya. Nanti aku tak lunggu di Pujasera ya ta. Mau duduk di mana? Wes kamu jalan. Jadi kan podo ketemu nih. Jadi maksudnya kesepakatan ini penting di komunikasi ini. Nah, itu. Iya, iya. Jadi pokok yang bertolak belakang semua harus dikomunikasikan Jalan supaya jalan tengahnya ada kesepakatan itu. Saya kan tidak suka ke mall. Lah istri saya kan suka. Lah masuk saya mau marah terus. Suka mall terus. Dia ngomong, "Yuk kon nggak suka mall." Nah, saya anter tapi saya di Pujasera. Main HP. Telepon jemaat. Nah, kan gitu. Lalu gini Pak, ini ya kadang konflik-konflik yang seperti itu karena salah komunikasi atau tentang kasih tadi ya, penerapan kasih.
menyebabkan gitu dalam rumah tangga itu menyimpan apa ya Pak Yudi? Kepahitan gitu. Memang keluarga itu jalan sih bertahan, tapi seperti menyimpan waktu gitu. Nah ini gimana ini? Ya karena tidak mau terbuka. Ngapain dibuat pahit? Coba kalau sekarang mau terbuka. Iya toh, Pak aku gak seneng Pak. Konek kayak gini. Daripada dipendam terus. Tapi kan kadang Nggak bisa. nggak Harus mulai ngomong. yang nggak bisa. Gini, Komunikasi. Pastor. Iya, bisa. Yang dimaksud sama Pastor Devi itu gini. Kalau seorang kita, kaum pria, kita gegeran nih sama istri. Besok kita lupa, Pastor. Tapi beda dengan wanita loh. Iya. 10 tahun yang lalu bisa dibawa sekarang gegerannya. Bisa diinget-inget. Pengalaman ya. Wah, Udah ya, udah. Ini ceritanya orang. Ceritanya Iya, orang. Iya. Loh, betul itu. Iya. Iya, betul. Mungkin itu yang dimaksud sama Pastor Iya. Devi itu. Betul. Jadi gini, saya kira kalau semua ada keterbukaan, kalau memang nggak bisa minta bantuan orang. Gitu ya. Paling baik itu gembala kita. Itu sudah paling tepat. Atau ya minimal gembala komsel lah. Nah, untuk menengahi. Menengahi ya. Itu sangat penting. Kalau tidak ada yang nengahi, nanti macet kan? Iya. Karena seperti tadi Bu Devi bilang kan tidak ada kecocokan ya kan? Akhirnya disimpan sendiri. Nah itu harus ada yang nengahi. Pokok komunikasi ini sangat penting. Nomor 1 ya. Nomor Pastor, 1. Kalau komunikasinya lancar, saya percaya tidak ada kepahitan. Oh pasti bahagia. Iya. Jadi sorga rumah itu. Sewenang hidup ini dinikmati. Hidup ini loh sudah susah. Masa mau ditambah susah lagi? Benar. Ya jangan mau. Saya tidak mau. Tak nikmati ya. Loh iya kan? Iya. Tidak senang langsung ngomong. Saya ke istri saya juga. Loh kan apa kok? WA-an be koncomu koyo ngono. Langsung saya ngomong. Cemburu Ya juga, sorry. Bukan cemburu. Nanti kan bahaya. Oh gitu ya, Pastor. Iya. Ya, ada Maksudnya cemburu, bahaya cemburu, itu Ada cemburunya. kata-katanya kamu hamba Tuhan nanti lepas be temanmu gini-gini. Nah saling ngiling. Sebaliknya dia juga. Loh Pak, kok gini? Oh iya, sorry. Ya enak. Ya wes, terbuka wes. Tapi saya rasa ya, Bu Devi ya, kalau antara Pak Samuel, Pastor Samuel Sianto dengan istri, yang banyak cemburu pasti istrinya. Justru Kenapa? istri saya tidak cemburu. Oh gitu? Iya, Padahal ayo. Pastor kan ganteng banget. Hah? Pasti banyak Loh, godaan ini. ini karena laki. Coba wedok, yo ayu. Oh Asik gitu ya? ayo. Oh, iya. Enggak, yang penting tadi tuh loh, ngasih kepercayaan ke istri saya. Kepercayaan. Percaya. Bayangkan saya hamba Tuhan, di foto AI, cewek-cewek. Iya tuh mulai muda sampai tua. Istri saya enggak cemburu sedikit pun enggak. Karena ya tadi Percaya, itu, sudah. saya bisa memberi kepercayaan sama dia. Nah ini penting, karena komunikasi. Misalnya saya mari foto be cewek ayu. Ya saya harus ngomong, mau foto be cewek ayu mah. Saking aku nggak punya foto nih. Jadi nanti ini ada sing lapor. Sudah. Saya lebih dulu. Betul. Jadi istri saya, oh kan lapor. Aku sudah omongi bojo. Nah, Ada keterbukaan. iya Betul. itu. Luar Itu biasa, yang saling sip. kait-mengkait ini. Iya. Nah, Rumusnya saling kait-mengkait, Bu Devi. tapi kalau yang itu berbahaya, enggak usah. Maksudnya kita juga berhikmat. Saya naik mobil sendiri pernah ditobrok. Keluar, enggak saya cerita. Nanti pulang baru ngomong. Nah, mau ditobrok. Oh ya wis. Iya. Tapi naik waktu di luar kota. Mah aku tobrokan karena keterbukaan. Gak bisa tidur nanti istri saya. Betul. Oh iya, Pak. Nah, ini bagian hikmat. Ini salah satu contoh. Jadi tidak semua gitu. Dan semuanya harus iya, terbuka, berarti ya. gitu. Dengan hikmat Tuhan tentunya. Ya. Betul sekali. Luar biasa Iya. sekali. Jadi ini keterbukaan penting. Makanya paling enak komunikasi ya, Ya. meja makan. Kenapa harus Semua meja- bisnis di meja makan. Ya. Karena kalau perut terisi, ini pasti adem. Oh. Tapi Iya. kadang gini loh Pak. Saya toh lagi makan kok diajak ngomong aja. Nah, itu karena makanannya udah enak. Loh iya, coba dia udah enak. Pasti terus ngomong, enak ya. ya ini umum, ini bicara Iya, umum. iya. Jadi di meja makan, Ya. paling enak suami istri. Dua terakhir, tempat tidur. Tempat tidur ya. Paling enak komunikasi di tempat tidur. Iya. Ini ada hubungannya dengan pembahasan kita berikutnya ini. Iya, tapi nek di toko, di kantor ngomong noin, wah pasti rame. Jutrek tambah. Jodoh itu. Iki sih Ruth, ya kan cocok nambah-nambah ya. Nah, ini penting komunikasi ini. Ya. Saya dulu ya di kerjaan, bagaimanapun masalahnya, begitu masuk halaman rumah, seret
tak tutup kerjaan. Orang ngurusi kerjaan apa? Nggak bisa. Sekarang saya urusan keluarga. Jadi saya nggak emosi. Mari mengamuk-ngamuk teko pabrik umpama. Ya. Sampai rumah ngamuk-ngamuk lagi. Nggak boleh. Ada skala prioritasnya. Iya. Ya. Sebaliknya dari rumah saya mari geger be istri saya. Terus sampai pabrik ngamuk-ngamuk be pegawai saya. Nggak boleh juga. Betul, betul. Masuk pabrik, masuk. Pelayanan. Nah ini bagian dari komunikasi. Ya. Jadi kita bisa harus memilah-milah di dalam Betul. pikiran kita mana yang Iya. keluarga, mana yang pekerjaan ya, Pastor ya. Nah itu. Betul. Saya makan, HP mati semua. Harus gitu. Anak juga semua. Iya harus semua. mati Lah masuk mangan. Ayo kamu ayo Pak. Karena si HP-an. Nah ini kan bahaya. Iya toh. Betul, Nah betul. itu bagian dari kesepakatan. Kesepakatan ya. Iya. Termasuk jemaat kebaktian. Matikan HP. Gitu. Saya nggak mati no. Ya mbok. Iya. Kok disedeni kamu. Kan kebaktian ada ya. Repot Pastor ya. Ya ini tapi bicara keluarga. Iya. Nah itu Kalau keluarga harus. harus. Betul. Jadi keterbukaan. Jadi penting ini dikomunikasin sesedetailnya. Ini ya cerita tok. Saya mulai 3 tahun lalu kalau berlibur, karena setahun 2 kali anak-anak saya. Ya. Semua anak saya sudah kerja. Pesawat bayar sendiri semua. Bayar dewe-dewe. Terus nginep bagi 5 urunan. Ada tanggung jawabnya Iya. berarti ya. Pak ini semalam 2 kamar. Cukup enggak? Udah cukup 3 ya. Kena piro misalnya? 5 juta bagi 5. Ya 1 jutaan. Urunan malam. Makan. Ya apa nih makan? Anak saya sing kecil. Aku sarapan pagi. Sing nomor 2. Aku sing malam mah. Ya. Ini siang. Ya dia yang bayar, dia yang nyari. Wes aman enak wes. Nek saya sing ngurusin makan, tak gawa sing paling murah. Gitu ya. Ayo Pastor ya? iya, wah apa ini mesti paling murah ini. Iya. Iya jadi. Tapi bagus untuk Iya. ngajari hemat Pastor ya kan? Iya. Sebagai seorang ayah ya. Nah komunikasi penting. Tidak ada dendam, tidak ada mangkel. Nah seperti itu. Apalagi ditambah kasih. Wah, dahsyat pula. Jurus pertama yang harus kita hafalkan komunikasi, kasih, dan keterbukaan. Iya. Kesepakatan juga ya Pastor ya. Sebenarnya pandemi ini kesempatan kita itu baik keluarga. Betul. Coba bikin mesbah keluarga. Wah, komunikasi. Jangan masuk kamar dulu, ngobrol. Iya. Jangan main HP, ngobrol. Bagus. Kapan lagi? Nah, sebetulnya Tuhan kasih waktu ini ya kan untuk keluarga-keluarga ini bersatu Iya. malah, kan? Bukannya Ini malah kesempatan. seperti statistik yang menunjukkan malah perceraian yang tinggi. Iya. Konyol itu Pastor. Konyol. Tapi yang komunikasinya baik, oh dahsyat. Tambah meteng terus. Meteng terus ya. Meteng terus, hajar terus. Iya. Haleluya. Si produktif. Itu jadi penting sekali komunikasi. Pastor, tadi kita sudah membahas masalah ekonomi, masalah komunikasi. Ini satu lagi masalah yang paling dahsyat ini, Pastor. Masalah biologis. Jadi gini, contohnya begini, Pastor. Seorang pria dan seorang wanita pada saat menikah di awal, kasih erosnya pasti tinggi. Dan pada saat awal menikah, ini kita ngomongnya di pihak kita ya, suami ya. Bukan di pihak istri. Saya dulu ya Pak ya. Dulu Dewi ini kan. Tutup. Tutup dulu ya. Kita pada saat nikah, awal-awal istri kita pasti kan masih cantik. Kayak mobil itu masih kinyis-kinyis, Pastor. Bodinya masih ya kayak gitar Spanyol gitu. Nah setelah 20 tahun, Pastor, jadi bas betot. Jadi kulkas 2 pintu, Pastor. Repotnya kadang istri-istri ini, Pastor, kalau dibilangin sama suami-suaminya, bukan istri saya ya toh, orang-orang. Iya. Dibilangin, kamu diet apa? Ya kan? Repotnya apa? Dia pakai firman Tuhan. Kebanyakan istri-istri ini. Kan ada firman Tuhan yang pakai dijadikan lagu. Ku kan mengembang ke kanan ke kiri. Lah, repot Pastor kalau seperti itu ya kan. Nah, ini pertanyaannya Pastor. Pada saat kita menikah sudah lebih dari 15-20 tahun, kasih erosnya itu sudah mulai hilang. Nah, kan kalau firman Tuhan nggak boleh, kita selingkuh nggak boleh, pasti dosa neraka, Pastor. Onani, masturbasi juga nggak boleh ini. Nah, yang membuat saya tergelitik gini, Pastor, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa apabila kita pria, sperma kita tidak dikeluarkan dalam jangka waktu yang sangat lama akan mengganggu kinerja prostat. Nah, ini gimana bagi kaum pria? Jalan keluarnya ini gimana, Pastor? Ya. Jadi memang
suami istri, makanya tadi kita dari awal ada komunikasi, ada kasih. Suami istri sampai meninggal tidak boleh bilang ini saudara saya. Tetap harus suami istri. Gitu ya, Kenapa? Pastor, ya? Karena cinta itu untuk suami istri. Jadi kalau ini saudara saya, tidak bisa. Alkitab sudah pernah terjadi. Abraham, Iya. Ishak mengaku istrinya saudaranya. Betul. Terjadilah hal-hal yang tidak baik. Tidak boleh. Iya. Sampai kapanpun. Karena bahaya kalau ini ngomong saudara. Tapi kalau istri atau suami, tetap suami istri. Itu poin dulu. Ya. Harus. Poin pentingnya. Nah, Pastor, poin ya. pentingnya, iya. Terus di pikiran harus dimulai bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau sekarang misalnya ini urusan body. Ya, ya. Seru ini, Pastor. Iya. Kalau saya loh ya, Ya. ya mau lemu, mau kurus, enggak apa-apa. Haleluya. Yang penting cintanya enggak luntur. Nah, Nah, iya. jemaat kaum pria dengerin Pastor ya. Iya. Baik gemuk kurus, haleluya. Ya. Orang laki ini mau dikasih apa? Mau diomongi minta kurus. Belum tentu. Bisa aja alasan minta gemuk. Mau gemuk minta kurus. Tidak bisa. Dapat hitam minta putih, dapat Nah. putih minta hitam, Pastor. Iya, yang penting cintanya dulu. Betul. Kasih ini. Kembali ke kasih tadi. Kasih ya. tadi. Lah, kalau soal hubungan biologis. Nah, ini. Nah, itu kan kita punya, ya ini untuk yang dewasa ya kan. Kan bisa ke dokter. Minta apa itu namanya? Untuk wanitanya pelembabnya. Oh ya, pada saat sudah menopause. Menopause, Ya. iya kan? Nah, Fijal. dan kalau semua nanti pria dalam jangka waktu, misalnya tidak dikeluarkan, terus semuanya kena prostat, ya berarti sak dunia lah kena kabeh. Tidak, saya percaya Tuhan tetap ngasih. Ada mujizat kita terjadi, Iya, betul. gitu. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu Jadi ya. tidak jadi alasan untuk kita melirik sesuatu. Jangan kan selingkuh, melirik aja nggak Oh boleh. Pastor. iya. Wah ini kan kesempatan, bojoku tidak bisa. Berarti aku bisa be orang lain. Nah ini bahaya, jangan kasih celah. Ya. Tetap suami istri, dia tetap dikasih hikmat di Tuhan untuk melakukan biologisnya. Nah, Sampai maut memisahkan. sampai maut Pastor. memisahkan. Ya. Berarti tadi yang anggapan kan ada ya Pak ya, yang menganggap itu orang yang sudah lama menikah itu lama-lama kalau udah tua itu erosnya udah hilang, udah kayak saudara gitu. Tidak boleh. Kasihnya nggak bisa. Tidak bisa. Tetap bilang ini istri saya, ini suami saya. Supaya kasih agape itu ada. Jadi dari Tuhan juga tetap ada. Nah itu kan tinggal nanti kasih kita. Jadi tidak boleh. Mungkin Bu Devi gini, saya pertajam. Mungkin yang kiatnya apa pada saat kita sudah nikah 30 tahun nih ya kan? Ya. Supaya bisa tetap romantis sama istrinya. Nah, Nah ini kiatnya ini nih. kiatnya. Ini pelaku firmannya ini. Ya. Kita Jadi perlu tahu selain ini. komunikasi sama kasih tadi, kalau saya ada namanya quality time. Quality time. Ya. Yang memang anak-anak saya tidak boleh ikut. Oh iya. Saya seminggu sekali atau sebulan paling ya 2 kali lah minimal. Saya mesti makan berdua sama istri saya. Ingat lagi masa-masa dulu. Wah, jadi Dinner berdua iya. gitu Pastor ya. Terus tidur, bisa cerita lagi masa lalu dulu. Enggak Pak. Kalau sing ngomong gini, oh iya. Wah, gitu, bergairah lagi. Ya saya masih baru 31 tahun sih. Nah, Atau ranjangnya tapi kan dikasih bunga-bunga bisa. gitu. Ya, bisa. Bisa ya. Bisa. Kayak uber-uberan, Uber-uberan. sembunyi-sembunyian gitu. Oh, Cubit-cubitan. cubit-cubitan. Nah, iya. Lah iya kan bisa. Ojo ngomongin wis tuwek mandek, ojo guyon ae. Loh ya jangan. Nanti mengurangi di pikiran. Gitu ya. Jadi kita walaupun sudah tua tapi kita bisa kembali muda lagi Pastor ya kan. Kita ingat-ingat masa lalu kita ya. Dan itu akan membawa satu teladan hidup untuk cucu-cucu kita dan anak kita. Benar Pastor ya. Karena itu direkam. Emak, ya kakek, emak, ambil Kong. nenek kungkong. Waduh, si romantis gini ya. Itu membekas. Menjadikan contoh bagi Iya. mereka di masa depan mereka kan seperti Iya. itu lagi ya. Seharusnya seperti biasa. itu. Nah, jadi harus ada quality time. Oke lah kita sering ketemu, tapi kan belum tentu Betul Pastor ya. quality time-nya ada.
Quality time itu berarti definisinya harus berdua, tidak boleh ada gangguan, Pastor. Dan kita harus betul-betul membahas yang romantis. Ya. Saya sebulan pasti minimal sekali nginep di hotel, istri saya. Berdua. Gini ya, Pastor ya. Oh iya. Nah anak saya, wes nambah lagi kembar ya, gitu guys. Pabrik tutup. Nah, tapi dari situ kan keluar hotel itu rasanya kembali semangat. Ya, nanti sudah berapa minggu, nah kan kita masuk lagi ke hotel lagi, kemana kan gitu. Disesuaikan dengan libido kita yang mulai naik ya, Pastor. Nah, Karena betul. pria walaupun udah usia pun tetap ada. Oh masih ada, lo masih perempuan iya ada. Perempuan juga ya. Ada ya. Ada. Walaupun dia sudah menopause pun ya. Ada tetap, iya sih. Ya luar biasa Oh itu sekali. yang dikasih Tuhan kok. Ya harus terus ya berarti. Harus. Pastor Devi, Ya, Tuh. kasih eros nggak boleh hilang. Nggak Oke, boleh jadi harus kasih tetap saudara ya. nggak boleh. seumur hidup kita. Iya, apalagi terus ngomong bosen aku ndelok no konpa, enggak boleh. Nggak boleh ya, Pak. Mulai sekarang ngomong, "Pak, kon kok cek ganteng ya, Pak." Aku tambah sayang kamu, Pak. Iya. Nggak boleh sama suami ngomongnya kamu kak celengan semar gitu. Enggak boleh. Nggak boleh. Ya. Pastor Devi baru berapa tahun nikah? 16. Oh 16, nah iya. Nanti ya, 2 tahun pertama itu masa ribut. Iya, 2 tahun pertama ini masa ribut. Karena nek laki nyocokno kok gak koyok mamae. Sing wedok kok gak koyok papaku yo, bojoku. Nah, ini masa rawan. Saya selalu pesan kalau ribut gak boleh keluar rumah. Pokok suami istri berkelahi tidak boleh keluar rumah. Sekali keluar rumah bisa tidak kembali. Gitu Pastor ya. Jadi harus diselesaikan saat itu ya. Iya, Pastor? itu satu. Yang kedua, kebiasaan keluar terus. Ditangkap di luar, habis. Amblas. Amblas. Sama kuntilanak yang Nah, itu. Iya. Nah, itu hati-hati. Ada masa-masanya nanti. Nah, jadi nanti mulai anak-anak besar juga masa juga. Kita mau nyari konco, lah itu juga bermasalah. Di pernikahan setelah 20 sampai 25 tahun. Bermasalah lagi. Karena anak-anak sudah besar kuliah semua. Loh, Dewian. Nyari konco. Lah ini bahaya. Berteman sosialita lagi. itu ya. Iya. Persosialitanya itu bahaya. Nah, itu. Iya. Jadi harus cintanya terus. Jangan sampai di HP ditulisi ya. Ada teman saya gitu. Iya. Ya nih HP mau. Terus nelpon kok ngono tulisannya herder HP. Lu HP ini dia sing mungkin. Kok nyuruh aku herder. Ternyata bojone dijuluki herder. Coba lo ini loh. Karena sudah nikah 20 tahun. Jadi belenger mungkin disedani. Udah nggak cuman bosen itu. Nah, iya. Belenek. Oh nah mas, kok tulis pisan yo, kontil ibu yo dulu teman anak. Ibu. Lah ini, ya, lah ini jadi bahaya. Betul. Iya. Jadi tetap aja panggil saya. Iya toh. Saya punya teman, Pastor. Dia usianya udah 70 tahun. Iya. Istrinya dipanggil sayang terus, Pastor. Iya. Saya pernah tanya begini, kok mesra sekali? Apa rahasianya? Saya lupa sama namanya. Ya, Nah, iya. itu. Gimana, Pastor? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Pokoknya manggilnya sayang. Ya? Iya, sayang lehane, wape diceluki, iya, lali jenenge. Ketambahan ada kopok, wah tambah temen. Tambah temen. Luar biasa sekali. Iya. Nah itu, jadi keluarga yang penting, mesbah keluarga ada dulu. Mesbah keluarga. Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, tiap hari boleh. Satu keluarga doa. Yang di luar kota, mungkin luar negeri pakai video call. Iya. Karena itu yang mengikat kasih itu, kehadiran Tuhan. Nah, terus di dalam sendiri komunikasi, Iya. terbuka, terus punyalah kasih tadi. Siap rela berkorban, rela mati. Yang penting keluarga saya utuh. Seperti itu. Udah pasti bahagia. Mementingkan kepentingan pasangan lebih dahulu. Betul. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari narasumber bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa menerapkan komunikasi dengan baik. Yang kedua, bisa saling mengasihi. Tentunya ini akan menjadi mudah ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebab ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, percayalah segala persoalan, segala masalah, konflik-konflik yang terjadi, semua bisa diatasi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Biarlah melalui talkshow hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikannya, sehingga seperti moto AJBF,
diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat dan setiap orang yang menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Samuel Sianto, terima kasih telah berbagi kiat-kiat ilmunya dalam keluarga bahagia. Kami keluarga besar EJBF mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami mendoakan untuk keluarga, kesehatan, dan pelayanan Pastor. Dan kami percaya Tuhan akan pakai Pastor lebih luar biasa lagi ke depan. Amin. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Terima Terima kasih ya, Terima Bu kasih. Devi. Ya. Saatnya kami mempersilahkan Pendeta Gosal untuk menutup terlebih dahulu acara kita dengan doa. Dan Bapak Ibu ingat jangan kemana-mana dulu, sebab di akhir acara kita akan ada kuis berhadiah 1 buah oven. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan acara Talkshow EJBF ini sampai selesai. Sekarang mari kita tutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah menyaksikan dan menikmati acara talkshow ini sampai selesai, dan kami percaya apa yang kami saksikan dan kami nikmati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari akan menjadi berkat, terutama bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu acara talkshow kami hari ini. Saya Wahyu Deviana Gosal. Saya Yudhistira Desantika Mancanegara. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan biarlah melalui acara ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Biarlah kita akan mewujudkan bagaimana menjadi keluarga Kristen yang berbahagia. Sehingga kehadiran keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saatnya kuis bagi seluruh jemaat GSCA Ebenezer beserta satelit-satelitnya. Mau tahu caranya bagaimana? Bagaimana Bu Yeni caranya? Caranya mudah kok. 1. Jawablah 5 pertanyaan yang ada di Instagram AGBF. 2. Ketik dan kirim jawaban hanya ke Instagram AGBF dengan hashtag Quiz Talkshow. Dan yang ketiga, durasi pengiriman jawaban kami tunggu 1 kali 24 jam dari sekarang. Jangan lupa ya, dari sekarang. Pemenangnya adalah mereka yang mengirimkan jawaban paling cepat dan tepat. Hanya akan diambil satu pemenang dan mendapatkan 1 buah oven. Wow. Segera ya, follow Instagram AJBF. Tuhan Yesus memberkati.